Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Yahya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lana dzambana kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Alhamdulillah, para kekasih Allah, para pencinta Allah, pencinta Rasulullah, pencinta rumah Allah, pencinta jannah yang dirahmati Allah di pagi yang mulia ini, dari Masjid An-Nur RT 8 Dalang Lidang, kita bertazkirah dengan judul Renungan Awal Tahun 1447 Hijrah. Sepatutnya ini kemarin diketengahkan, tapi kemarin kan hari Jumat, kita selalu bersama surah As-Sajdah. Ini diambil pada kisah ya, kisah sahabat seiman yang mengirim curhatannya, curhat isi hatinya di media. Sangat bagus kita renungkan. Judulnya Quran Solusi Rumah Tangga. Rumah tangga kita banyak yang tidak beres. Kalau tidak beres di dunia ini, di akhirat nanti lagi tak beres. Banyak sangkut paut jadi sana. Suami dengan istri nanti di sana akan bertengkar, bermusuh. Ayah dengan anaknya, ibu dengan ayahnya. Ada ayat warning dalam surah Az-Zukhruf ya. Surah Az-Zukhruf bahwa nanti kekasih dengan kekasihnya di depan Allah nanti, karena masalahnya di dunia tidak diselesaikan dengan baik, kusut tidak selesai, keruh tidak jernih, nanti di sana masalah besar disebut dalam surah Az-Zukhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Halaman 494 ayat 67 surah Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang berkasih sayang, suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, ayah ibu dengan anaknya, kakek dengan cucunya, saudara dengan saudaranya, sahabat dengan sahabatnya, atasan dengan bawahannya, jiran dengan tetangganya. Nanti di sana adu, bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali muttaqin. Kalau muttaqin di sana saling membantu, saling menolong. Ini dari sini ya, kisah rumah tangga yang hampir ambruk kalau tidak karena kembali kepada Al-Quran. Maka judulnya Quran Solusi Rumah Tangga. Nah, cerita si ibu itu di sini, ini bahasa Malaysia ya, bahasa Malaysia karena sumbernya daripada Malaysia, jadi tidak diubah kecuali sikit-sikit saja. Saya sudah berusia 18 tahun. Ataupun kami sudah 18 tahun berkawin. Sudah 8 tahun patutnya sudah matang tuh ya. Saya sudah 18 tahun berkawin. Berkawin dengan classmate sendiri, kawan dia, sama-sama kuliah. Dan kami sekarang sama-sama berniaga sendiri, kerjanya bisnis. Walaupun dah kenal lama, tapi saat berkawin barulah saya perasan banyak perbedaan antara kami. Mula-mulanya oke-oke saja. Bila dah lama serumah, lama sekamar, lama setempat tidur, barulah tahu banyak perbedaannya. Saya pernah berada dalam fase episode itu ya, susah nak bercakap dengan suami, tak bisa cakap. Asal bercakap bergaduh. Bila nak bincang akhirnya bergaduh juga. Saya tak faham. Saya lagi malas nak faham dia. Dan sehingga ada satu saat saya dah give up, pasrah dengan perkawinan ini. Sampai dia sampai pasrah. Tetapi ada tetapinya nih.
mau ditengok ya. Bila saya start back to Al-Quran, bila dibaca Quran, dia belajar Al-Quran, saya perbaiki hubungan saya dengan Allah, hablum minallah. Saya all out spend masa yang lebih untuk Al-Quran. Dia gunakan masa untuk Al-Quran. Ada kekosongan masa, Al-Quran. Ada waktu yang senggang, Al-Quran. Saya hanya fokus perbaiki diri. Mula-mulanya langkah pertama dia memperbaiki dirinya. Dalam Quran Al-Baqarah 195 apa katanya di sana? Lakukanlah perbaikan, sungguh Allah menyukai orang yang melakukan perbaikan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Saya stop sangka buruk dengan suami. Selama ini asyik sangka buruk saja. Saya stop bandingkan saya dengan suami. Contoh bila suamiku dah berubah, bilalah suamiku nak berubah macam aku ni. Perasaan dia bandingkan dirinya dengan suaminya. Tapi stop. Saya stop bandingkan suami dengan orang lain, dengan suami sendiri. Dan Masya Allah, one day pada suatu hari, tanpa saya sadar, dia ajak anak-anak baca suratul Muluk. Ini langkah. Mau buka Quran di rumah, mau pegang Quran di rumah. Si suami baca Quran dengan anak-anaknya, baca suratul Muluk lepas salat Isya. Sekarang dah jadi rutin harian. Sekarang sudah sunnahnya, rutin hariannya bersama suratul Muluk. Dan dia dah start pergi masjid untuk awal mendengar kuliah. Di sana di masjid ada pengisian. Jangan pergi masjid tidak ada pengisian. Pulang kosong, pergi kosong. Ini tidak. Dia sangat menyokong dan tak bising-bising macam dulu. Jika saya ada kelas Al-Quran, kalau dia ada agendanya dengan kamu ibu, dia akan bertanya, hari ini ada kelas? Begitulah ya. Kami sangat senang untuk berbincang. Tak macam dulu. Dia adalah chef. Dia tukang masak di rumah. Katanya suaminya tukang masak. Kalau saya masak, ada aja anak yang komplain. Banyak yang merungut anak-anaknya. Jadi kesimpulannya, barulah saya sadar sekarang katanya, bila usaha letak Allah nomor satu dalam hati kita, bila usaha kita semuanya dengan maksimal buat jadi yang terbaik untuk ikut perintah Allah, walaupun susah, manalah mungkin Allah zalim? Never, tidak mungkin. Inilah ayatnya di bawah, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Kami tidak menzalim mereka, tapi mereka lah yang menzalim dirinya. Wa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jika kalian didatangi petunjukku, Al-Quran maksudnya ya, maka barang siapa mengikuti petunjukku itu, ini saya tiada ketakutan dan duka cita ke atas mereka. Tidak ada masalah. Kenapa banyak masalah dalam rumah tangga? Ayah dengan anak, ibu dengan anak, karena jauh dari Allah. Tidak ada budaya Al-Quran di rumah. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita lihat dalam hadis ya, kita mesti gabungkan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi selalu kita dengar hadisnya. Kalau orang itu ingin baik, Allah lagi ingin baik. Di sini dimukakan hadis dari Imam Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas meriwayatkan hadis ini, katanya Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis kudusi ini, idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Kalau orang itu berusaha mendekati aku, kata Allah, sejengkal, itu kinayah saja ya, kiasan itu, aku akan mendekatinya sehesta. Wa idza taqarraba ilayya zira'an, kalau hamba itu datang sehesta, taqarrabtu minhu ba'an, aku lagi menghampirinya sedepa. Wa iza atani yamshi, kalau hamba itu datang berjalan mendekatiku, kata Allah, ataitu harwalah, Allah berlari mengejarnya. Sekali kita mau, puluhan kali Allah lebih mau. Tapi perlu kesungguhan ya, perlu kesungguhan. Kita lihat juga ayat suratul Ankabut. Ini patutnya ada di hati setiap mukmin, ada di hati setiap istri yang ingin baik, ada dalam hati setiap suami yang ingin baik. Semua suami ingin baik, semua istri ingin baik, tapi kadang-kadang tidak tahu macam mana mau dibuat. Surah apa tadi? Surah Al-Ankabut.
Ayatnya pendek, dalam sebaris saja. Ayat terakhir dalam surah Al-Ankabut ayat 69, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allahumma ja'alna minal muhsinin ya Rabb. Allah berjanji di sini dengan ayat, dengan ungkapan kata yang strong. Kita karena belajar macam mana bahasa Al-Quran itu ya, strongnya bahasa Al-Quran. Walladzina jahadu fina, orang yang berusaha dia ingin memperbaiki dirinya, macam istri tadi, macam suami tadi, mau baca Quran dengan anaknya di rumah. Istri pergi belajar kelas-kelas Al-Quran, wirid-wirid Al-Quran, wirid Yasin dan lain-lain. Suami membimbing anaknya di rumah bersama suratul Muluk. Ada usaha. Wallazina jahadu fina, orang itu kalau ada kesungguhan, fina mencari ridha Allah, lanahdiyannahum. Ini yang strong nih, lamnya strong, nunnya strong. Kita mesti belajar. Dulu saya pernah bersama seorang buya dari Bogor, dia menerjemahkan ayat ini macam mana? Pasti, pasti, dan pasti katanya. 3 kali pasti. Karena 3 kali di sana apa nama ini? Ayat penguat, muakkidat kalau bahasa Arabnya. Tapi kalau kita tak faham bahasa Arab, macam biasa-biasa sajalah. Lanahdiyannahum subulana, pasti, pasti, dan pasti dibimbing Allah. Kalau betul-betul ada kesungguhan. Subulana, jalan-jalan kebaikan. Subul itu kalau kita belajar bahasa, subul itu jamak taksir namanya. Jamak taksir tidak ada batasnya. Mungkin 100 jalan ditunjukkan Allah, mungkin 1000 jalan ditunjukkan Allah, mungkin lebih. Anak-anaknya juga. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang itu kalau ada kesungguhannya, mujahadah, jihad, ada perjuangan, ada pengorbanan, lanahdiyannahum subulana, pasti, pasti, dan pasti ditunjuki Allah, pasti dibimbing Allah, subulana, jalan-jalan menuju Allah. Soalnya macam mana istri nak dekat hatinya dengan Al-Quran di rumah di awal tahun hijrah ini, macam mana suami ingin berinteraksi dengan kitabullah, kalau Quran masih dijauhi, belum didekati, kalau Quran belum dipegang, macam mana Allah ingin datang? Kalau kita menjauh, tentu rahmat Allah masih jauh lagi. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ini penguat lagi. Ada inna, ada jumlah ismiyah, ada ma'iyah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah senantiasa bersama muhsinin. Artinya Allah membantu orang yang ingin baik. Allah membantu orang yang ingin baik. Subhanallah. Jadi maksudnya apa? Perlulah kita di awal tahun baru hijrah ini merenung kisah-kisah solihin yang dapat menggerakkan hati kita, yang dapat membantu kita. Kalau rumah kita tidak ada zikir, tidak ada Quran, tengok di sini warning ya. Warning bagi rumah yang tidak ada zikir di dalam. Hadis Imam Bukhari, masalul baitil ladzi yuzkaru fihi yuzkarullah fihi, masalul baitil ladzi yuzkarullah fihi wal baitil ladzi la yuzkarullah fihi masalul hayy wal mayyit. Contoh rumah yang ada orang baca Quran, yang tak ada baca Quran, tak ada zikir, ada zikir, tak ada tahajud, ada tahajud. Ada suami ke masjid subuh, tak ada suami ke masjid subuh. Contohnya masalul bait, contoh rumah yang ada zikrullah di dalamnya, dan bait yang tidak ada zikrullah, masalul hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Rumah yang diisi dengan zikrullah hidup kondisinya. Rumah yang kosong dari zikrullah, tidak ada wakil rumah tangga datang ke masjid subuh. La ilaha illallah. Kalau ada satu wakil satu rumah tangga ke masjid, mungkin mau
3 saf, 4 saf, 5 saf masjid kita ini. Contoh rumah yang ada zikir di dalamnya, rumah yang tidak ada zikir di dalamnya, seperti orang mati dan orang hidup, atau orang hidup dan orang mati. Itu satu versi. Versi lain dari Imam Bukhari juga ya. Masalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkuru masalul hayy wal mayyit. Contoh orang yang mau berzikir dan orang yang tidak mau berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Yang mau berzikir itu hidup batinnya, hidup rohaninya, bodinya sama-sama hidup, tapi batin kalau tidak berzikir dianggap batinnya itu mati. Macam mana Allah ingin membimbing ya? Macam mana Allah ingin membimbing? Mudah-mudahan kita dibimbing Allah untuk mencontohi kisah di sini. Kisah kemarin bersama kisah Khulafa Ar-Rasyidin, bersama kisah khalifah zaman dinasti Bani Umayyah, bersama kisah ulama saleh dari Madinah, banyak lagi kisah lain. Ini bersama kisah nyata di era kita ini, di era globalisasi, orang yang berhasil merubah keluarganya dengan kembali kepada Al-Quran. Walaupun sedikit kita kena baca Quran di rumah, apalagi kalau suami istri mau duduk bersama, ayah dengan anaknya mau duduk dengan ibu dan ayahnya, dengan anak-anaknya semua ahli keluarga mau duduk sejenak bersama Al-Quran. Macam tadi si bapak itu baca suratul muluk, diwiridkannya. Itu satu contoh yang baik ya. Mungkin dibaca sesudah maghrib, mungkin dibaca sesudah isya. Yang penting adalah di rumah itu halaqah bersama Al-Quran, agar rumah itu dikerumuni oleh malaikat. Di mana ada perkumpulan, situ ada malaikat. Di mana ada perkumpulan berzikir kepada Allah, baca Quran, baca hadis, baca gagasan ulama, sejarah orang saleh, kekasih Allah, para aulia Allah, disitulah malaikat datang. Malaikat membawa rahmat. Bahkan malaikat berkomunikasi dengan Allah. Rumah yang ada ayah dan anaknya, ibu dan anaknya duduk berhalaqah bersama kitabullah, rumah itu akan dikerumuni malaikat. Nanti malaikat akan berkomunikasi langsung dengan Allah. Berkomunikasi langsung dengan Allah waktu berlangsungnya acara di rumah itu. Kemudian dalam akhir pertemuan, dalam akhir laporan malaikat kepada Allah, Allah mengatakan kepada malaikat yang datang meliput aktivitas baik tadi, Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kalianlah saksiku, kata Allah. Ushidukum, aku menjadikan kalian sebagai saksi. Kalianlah saksiku, dosa mereka sudah diampuni. Dapat durian runtuh. Jemaah keluarga yang mau berhimpun saling berzikir kepada Allah. Contohnya tadi baca suratul muluk. Tapi yang baiknya coba diselami sikit-sikit maknanya ya. 1 ayat 1 hari, 1 ayat 1 hari. Apalagi kalau digalakkan, dianjurkan ahli keluarga anak yang masih sekolah SD, masih sekolah menengah bawah, menengah atas, mestilah dapat baca suratul muluk dan menghafalnya 30 ayat saja. 1 ayat 1 hari, sebulan sudah dapat. Jadilah keluarganya keluarga suratul muluk. Banyak hadis yang menjanjikan orang yang mencintai suratul muluk, yang menekuni baca suratul muluk, akan selamat nanti di dalam kubur. Penyelamat di dalam kubur ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.